Iya, isi sampai 8. Sama-sama berapa? Iya, semuanya. Filsafat dan etika isi sampai 8. Ya. Karena ini akan saya itu. Ya. Jangan lupa sampai buka e-learningnya. Dan karena sampai semua sudah saya enroll ke dalam dan download semua materi untuk digunakan dalam diskusi kita. Amin, saya berharap informasi saya berberian. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, keseluruhan pembicaraan tentang filsafat itu semuanya adalah usaha untuk mendapat kebenaran. Karena kebenaran itulah yang bisa membawa kita pada peradaban. Yang pertama kita mendapatkan kebenaran itu melalui indera kita. Ini dinamakan sebagai logika empirisme. Seseorang berkata kepadaku, ini padat. Maka saya menggunakan indera saya untuk menyentuh, merasakan. Oh iya padat. Saya mendapat kebenaran kemudian lewat pembuktian indera. Saya buktikan informasi yang datang kepada saya melalui indera. Tapi itu panas, Rofi. Seseorang kemudian meminta bukti, benarkah api itu panas? Dia kemudian mendekat ke api dan merasakan. Oh iya, benar-benar panas. Ini namanya pembuktian indera. Ingat, oh iya, benar-benar panas. Jadi dalam perbincangan filsafat kita berusaha untuk memperoleh kebenaran. Di sekitar kita itu ada gelombang elektromagnetik, ada gelombang elektromagnetik. Tapi mengapa mata kita tidak bisa melihatnya? Mengapa telinga kita tidak bisa mendengarnya? Hidung kita tidak bisa menciumnya, tangan kita tak bisa untuk memegangnya. Terkadang catat ini, indera membutuhkan perangkat-perangkat untuk membuktikan kebenaran sebuah informasi. Kadang-kadang indera masih membutuhkan bantuan perangkat-perangkat untuk membuktikan kebenaran sebuah informasi. Di sekitar kita itu angin, ada gelombang elektromagnetik. Loh, indera saya nggak melihat ya Pak, mana gelombang ini Pak? Tidak ada. Mana Pak? Jangan bohong dong ya. Informasi itu nggak benar ini. Nah, pembuktian selain pembuktian yang telah saya sampaikan itu, yaitu pembuktian melalui subjek, pembuktian melalui ruang, pembuktian melalui waktu. Ada satu lagi pembuktian, yaitu pembuktian melalui bantuan perangkat. Di sekitar kita ada gelombang elektromagnetik. Indera saya tidak mendengar, tetapi kita membutuhkan bantuan perangkat untuk bisa
membuktikan. Nah, lalu kita memutar radio. Halo. Lalu kita memutar radio. Dan radio kemudian menyiarkan kepada kita kata-kata yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu sumber pembicaranya ada di mana. Bisa dipahami kan ini? Iya. Telinga kemudian mendengarkan. Oh iya, ternyata memang benar ada siaran. Pada konteks ini kita melihat kelemahan indera untuk mencapai kebenaran. Kadang-kadang indera kita butuh perangkat untuk membuktikan sesuatu itu ada bantuan perangkat. Ada gelombang elektromagnetik di sekitar kita ini. Saya tidak melihat ya Pak. Nah, indera engkau membutuhkan perangkat untuk bisa melihat, mendengar, dan merasakan gelombang itu. TV misalnya, Ahmad, apakah engkau ketika melihat TV, engkau melihat ada orang bergerak di dalamnya, bukan? Iya toh? Pernahkah engkau membongkar TV-mu yang kemudian masuk ke dalam TV? Tidak. Tidak. Dan melihat, benarkah di dalam ada orang berlari dalam TV itu? Tidak, bukan? Tidak. Proyeksi gambaran, proyeksi orang berlari dalam TV tidak berada dalam TV itu. TV itu hanya menerima sinyal gelombang elektromagnetik yang dikirimkan dari jauh sana. Saya benar, ketika kau melihat di TV itu ada gambar orang, apa berarti orangnya ada di dalam TV? Tidak, bukan? Jika engkau ingin membuktikan Hasan, engkau harus bongkar TV itu dan tidak ada di dalamnya. Dalam konteks ini, untuk membuktikan kebenaran, indera kadang masih membutuhkan alat bantu. Karena indera kita bisa saja terkecoh atau tertipu. Ada sedotan? Ada Pak. Mana? Gimana? Berapa Pak? 1, 5 jago. 5. Sedotan ini tidak simetris. Di sini kecil, ya kan? Sekecil ini, ya kan? Tapi di sini besar. Jadi bentuk sedotan ini sebenarnya begini. Iya. Besar. Ini informasi dari aku. Ya, aku melihat di sini. Kecil kan? Iya. Ya toh? Di sini yang besar, di sini lebih besar ya. Sekarang saya bertanya kepada engkau tentang hakikat kebenaran. Apa benar Sabna bahwasanya sedotan ini besar di sini, kecil di sini dan besar di bawah? Benar? Engkau melihat nggak Sabna? Ya. Bahwa yang di dalam air itu lebih besar? Iya, lebih besar. Yang di dalam air itu lebih besar daripada yang di ujung sini. Iya. Betul ya? Iya tak? Iya. Indra ternyata tak begitu cukup untuk membuktikan bahwa sesuatu itu benar. Pada realitas yang sesungguhnya sedotan ini sama-sama besarnya sama-sama kecil, iya toh? Setara toh? Tetapi indra kemudian bisa saja bias itu terkecoh. Bias, panjangan itu bias, diselewengkan oleh hal-hal lain yang mengitari objek yang sedang kita lihat. Ketika sedotan itu ada di dalam air, ternyata indera kita, mata saya melihat. Aneh, mata kan bisa ditipu. Padahal selama ini mata menjadi alat ukur kita yang paling pasti tentang kebenaran. Ya amin. Bagaimana mata bisa tertipu dalam sekejap? Maka para filosof kemudian beranggapan indera itu tak cukup untuk mencapai kebenaran yang sejati.
dipahami? Bisa. Zaman kamu itu mayit. Mayit. Adi. Bisa paham ya Adi? Adi. Adi. Ya. Iya saya bilang Adi tadi. Yudi. Yudi. Nah, Oh ya, sugeng. oleh karena terkadang indera kita itu tertipu, maka kemudian para filosof mengandalkan akal untuk mencapai kebenaran. Akal kita yang menolak. Ketika melihat ini, mari akui pandangan matamu bahwasanya matamu memandang ini kecil dan yang di dalam air besar, ya kan? Mata kita menginformasikan itu. Tetapi informasi ini bertentangan dengan apa yang ada dalam akal. Bahwasanya akal berkata, enggak ini sama besar. Akal bukan yang berkata, padahal sesungguhnya itu sama-sama Besar. sama-sama besar. Dalam konteks ini, filsafat lebih mengandalkan akal untuk memastikan kebenaran. Akal kita berkata, podo kok gede ini dulu aja ini. Seret. Ya tak? Lo ternyata podo. Ya tak? Nah, para filosof kemudian menegaskan bahwa alat utama untuk mencapai kebenaran adalah akal. Sampailah mereka pada keyakinan bahwa akal benar-benar bisa diandalkan. Akal itu murni, tidak bisa bias oleh sinar, tidak bisa bias oleh cuaca, tidak bisa bias itu diselewengkan, ya. Tidak bisa diselewengkan oleh hal-hal lain yang mencampuri objek yang sedang kita lihat. Objek yang sedang kita lihat ini, ya toh? Objek yang sedang kita perhatikan. Oh, iya ya, lurus ya. Tetapi pandangan bahwa ini lurus, yang semula apa itu bersandar pada indera, ternyata salah. Lo menjadi gede. Akal saya mengatakan saja ini lurus kok. Mata saja yang tertipu. Ingat bahwa dalam konteks ini mata bisa saja tertipu, bukan saya? Oke. Para filosof berkeyakinan bahwa akal lah yang paling bisa diandalkan untuk mencapai kebenaran. Sampai kemudian mereka terbentur pada kenyataan bahwa akal juga memiliki batas. Yang ini agak lebih sulit. Ini sulit. Bahwasanya pada titik tertentu akal benar-benar tak mampu, dan pada saat itu tidak ada jawaban. Saat itu kemudian hati yang berbicara. Hati yang berbicara. Contoh seperti ini. Seorang ayah melihat anaknya kecebur ke dalam sumur. Kecebur Ahmad Tatan Hasan, amin. Sebutkan pada saya logika pemikiran apa yang membuat ayah itu tak mengambil tangga untuk menolong anaknya. Dia tak perlu mengambil tangga. Heran. Padahal akal kita mengatakan bahwa seharusnya si ayah itu lebih dulu mencari tali. Mencari tali, lemparkan ke dalam sumur. Dan kemudian lemparkan ke dalam sumur, mengikat tali itu. Sebagaimana orang-orang berakal lain mendaki gunung itu lama. Tapi dalam konteks ini, seorang ayah enggak. Begitu mendengar anaknya, ya bapak, ia tak berpikir panjang. Ia kemudian langsung melompat ke dalam sumur itu. Belum, tak peduli. Yang terpenting ia bisa mengangkat anaknya dari dada patah
dari dari bengawan air, biar dirinya sendiri mati. Gak masalah. Pertanyaan saya, logika apa yang kemudian dimiliki oleh si bapak sehingga melakukan tindakan itu? Atau ada yang lebih kuat daripada akal? Hati kasih sayang. Apa? Hati. Yes. Di hidup ini ternyata ada yang membuat lebih kuat daripada akal, yang membuat akal itu buta dan seseorang melakukan tindakan tanpa peduli lagi pertimbangan babi bu, bla bla bla. Ambil pertama ya, anak kan tenggelam, ya tiba-tiba jatuh di sumur, anaknya Rofi, ya anaknya Rofi, wah pakai masalah pokoknya, tiba dan sumur. Dalam perhitungan akal ya bulan Rofi, seharusnya engkau mendengar teriakan anakmu, maka engkau seharusnya yang pertama mencari tali ke tetangga. Ya aku paten. Yang kedua, menginformasikan pada tetangga supaya nanti memegang tali. Yang ketiga, engkau saling pakaian dulu, ya kan, pakaian renang, ya sekiranya tidak basah. Kemudian kau mengambil ancang-ancang pemanasan, karena kau akan turun di dalam air, ya toh? Turun. Setelah itu, engkau ikatkan ujung tali itu, ini kan sumurnya, oke? Loh. Ini kan sumurnya, engkau ikatkan talinya ke sini. Kemudian lempar tali yang satunya di dalam sumur. Setelah itu engkau harus turun hati-hati karena mulut sumur itu licin, ya toh? Berpegangan kepada tali. Engkau juga harus memperhatikan bobot dari tubuhmu sendiri. Seberapa cepat engkau turun, engkau harus menghitungnya dengan perhitungan fisika. Berapa kekuatan tali, berapa kecepatanmu, berapa bobotmu. Dan kemungkinan anakmu sudah celelok pada saat engkau baru mengikat tali. Logika mengatakan demi keselamatan kita bahwa kita harus memperhitungkan tindakan berdasarkan pikiran akal. Tapi pada konteks itu bukan akal yang bicara. Akhirnya semua orang membenarkan tindakan ibu, bisa mentolerir tindakan ibu sebagai benar. Padahal menurut logika kita salah. Benar ibu itu langsung itu. Demi seorang anak. Wah, ibu, anakku, wes, gak peduli. Roknya langsung disini, serat. Dia sendiri nggak bisa berenang. Yang ada dalam pikirannya adalah mengangkat sang anak dari air, meskipun dia sendiri kelelep. Hidung dan mulutnya kemasukan air sumur. Seperti anak itu akan berkor. Dan anehnya semua orang membenarkan tindakan si benar. Justru engkau akan dicela, akan disalahkan, akan dihujat bahkan ketika engkau mendengar anakmu, aku kecemplung. Nah, pikir dengan logika bisa ya, tunggu. Engkau akan disalahkan oleh masyarakat untuk bapak ya, ini gak entos, malah masih dihitung berapa kedalaman sumur. Berapa kali yang dibutuhkan, berapa orang yang akan memegang nanti. Saya kalau pernah mendelep. Bisa dipahami kan? Iya. Dalam banyak konteks, kadang-kadang kebenaran tidak lagi diukur oleh akal, tapi diukur dengan hati. Ini yang kemudian saya katakan sebagai logika asketis atau logika intuitif. Perasaan hati yang kemudian diandalkan untuk mengukur sebuah kebenaran. Itu sudah dicatatkan. Hasan bisa dipahami ya? Dan agamalah yang paling banyak memakai logika kebenaran ketiga. Yang ketiga itu yaitu hati dan perasaan memiliki peranan penting untuk menentukan kebenaran.
Paham yang tadi? Enggak. Saya tanya pada sampean, kalau seorang ayah melihat anaknya jatuh ke sumur dan dia masih memakai penghitungan logika, sampean bisa mentolerir ayah itu? Sebenarnya itu mah kalkulator. Aku tutup ke kali ini, piro kali sampai kali itu saya 500. Nek kali 5 meter, sama ini. Saya dari mana? Kelamaan, Pak. Kelamaan. Kelamaan. Anaknya ini mati. Kematian sih. Betul. Hasan berpandangan bahwa saya seorang ayah masih harus memakai logika ketika menyelamatkan anak. Tidak. Dan agama kebanyakan menggunakan logika intuitif ini. Sekarang mari garis besari Bapak. Mari garis besari bahwasanya filsafat itu berpikir dulu baru percaya. Beda dengan agama, alami dulu, percaya dulu, baru berpikir. Alami dulu, baru berpikir. Rata-rata dogma agama berjalan pada ranah prinsip ini. Yakin dulu, baru engkau nanti akan bisa berpikir. Ketika si ayah sudah mengentaskan anak itu tadi dalam contoh tadi itu, lalu enggak? Dalam contoh tadi itu, si ayah sudah bisa menyelamatkan si anak, enggak? Baru kemudian sampean bertanya kepada si ayah, mengapa sampean tak memakai logika, tak memakai perhitungan akal untuk menyelamatkan anak sampean? Kira-kira jawaban ayah itu bagaimana nih? Kira-kira jawaban si ayah itu bagaimana? Bagaimana? Karena anak, maksudnya itu apa ya? Enggak kayak gitu loh Pak, apa sih? Biasanya kayak orang tua itu enggak peduli dirinya bagaimana, yang penting anaknya selamat. Bersihkan benar. Sekarang fokus kita berbincang tentang bagaimana sifat agama. Agama itu mendoktrin dulu, baru kemudian memberikan penjelasan. Ini penting untuk saya jelaskan ya. Ini kalau engkau berpikir filsafat, Hasan, kipas angin ini, Hasan, berguna untuk menghilangkan ongkap. Ongkap itu bahasa Indonesia sendiri. Sumur. Panas. Iya, Gerah. Berapa?